Oke guys, kita kembali lagi bersama Pak Eci untuk membahas tentang step by step atau piecemeal acquisitions ya. Nah, oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang interim acquisitions, yaitu pembelian si investment in S ya, pembelian anak yang memiliki kendali ya, jadi kepemilikannya di atas 50% yang dilakukan tidak pada tanggal 1 Januari. Tidak pada tanggal 1 Januari. Tapi di atas 1 Januari, bisa 1 April, 1 Maret, dan kawan-kawan. Nah, kalau sekarang, bagaimana jika kepemilikannya diperoleh, maksudnya kepemilikan pengendalian, gitu ya, kontrol interestnya diperoleh secara bertahap, gitu ya. Jadi mungkin ngeteng tuh kayak bandar, 10% dulu, gitu ya, kemudian 10% lagi, gitu ya, sampai akhirnya dapat ujung-ujung dapat 70% aja sahamnya. Nah, memang ini praktek yang biasa dilakukan oleh bandar ya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, ketika di sini ada guidance-nya ya. Jadi ketika awalnya masih 10%, maka ini 15% mungkin ya. Tahap pertama gitu ya, maka ini dilakukan dengan PSAK 71. Kemudian ketika tambah berikutnya, tambah 15%, maka ini PSAK 15 ya. Kalau 71 maka dengan menggunakan FVTPL atau FVOC ya, FV berbasis fair value. Kalau PSAK 15 maka dia berbasis cost method atau equity method ya. Nah, kemudian kalau dia sudah mencapai kepemilikan 70% membeli tambahannya gitu ya, maksudnya berarti ini kalau di total 70 10 tambah 15 berarti 25 tambah 70 95. Oh, kebanyakan ya. Mungkin ini 60 aja gitu ya. Ya, biar nggak begitu kebanyakan lah. Oke. Nah, let's say ini 60%. Berarti berapa nih? 75% kan in total. Ini totalnya adalah 75%. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, maka ketika sudah kepemilikannya signifikan atau kepemilikannya adalah kendali, kalau ini kan masih tidak signifikan ya, kalau 10%. Kalau dia udah di atas 20% mulai signifikan. Kalau dia sudah di atas 50% maka menggunakan PSAK 65 maka sudah memiliki controlling interest ya atau kepemilikan pengendalian. Nah, maka pada saat dia memperoleh controlling interest, dia harus melakukan revaluasi dari seluruh aset dari si S-nya, gitu ya. Nah, itu konsepnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kita berbicara terkait hal ini. Kalau yang sebelumnya dilakukan sekaligus aja, gitu ya, tanggal 1 Januari ini beli langsung 75%, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang interim acquisition berarti per tanggal 1 April langsung beli 75%, gitu ya. Nah, jadi langsung belinya itu via private placement biasanya kalau mau besar seperti ini ya. Jadi via pasar negosiasi gitu langsung ke si pemilik perusahaan ya. Atau melibatkan ya dengan juga si pemilik saham pemegang saham yang lain ya, NCI yang lain. Nah, bisa langsung ke pemilik perusahaan atau ke pemegang saham lainnya gitu ya. Nah, itu dinamakan private placement. Nah, oke, itu bisa terjadi memang kalau di pasar modal. Nah, atau ada dengan cara bandar gitu. Dan cara bandar itu ngeteng dikit-dikit, dikit-dikit, akhirnya menjadi bukit ya, seperti itu. Nah, jadi bisa macam-macam caranya untuk mendapatkan controlling interest. Bisa sekaligus atau secara bertahap ya. Nah, pada kali ini kita akan bahas yang secara bertahap dulu gitu ya. Nah, dan secara bertahapnya ini biasanya kalau di soal ini ketika dia memperoleh controlling interest, dia tidak tepat per tanggal 1 Januari biasanya ya. Tapi biasanya ada jeda ya, misalkan per 1 Maret atau 1 April. Sehingga apa? Kalau dia memperoleh kepemilikan controlling interest per tanggal tidak tanggal 1 Januari, maka prakteknya ya itu sama aja dengan interim acquisition. Nah, seperti itu ya. Kalau dia per tanggal 1 Januari ya sama aja dengan yang atas gitu ya, di perolehan secara normal per 1 Januari. Itu kalau kepemilikan controlling interest-nya diperoleh per tanggal 1 Januari, artinya tidak perlu lagi adanya penyesuaian terhadap si pre-acquisition income maupun pre-acquisition dividends ya. Normal-normal saja. Nah, masalahnya adalah ketika diperoleh controlling interest-nya itu tidak 1 Januari, maka prakteknya sama aja dengan interim acquisition. Nah, hanya saja pakai yang mana nih biasanya? Nah, bisa pakai cara satu, bisa pakai cara dua ya. Hanya saja di sini penekanannya kita akan meng-highlight cara yang pertama saja. Oke, nah beda. Apa bedanya antara kepemilikan secara bertahap dibandingkan dengan kalau kita beli langsung
gede gitu ya. Beli langsung udah ujuk-ujuk dapat 70% kepemilikan ya. Nah, nanti ada perbedaan ya. Oke, nanti kita baca dulu deh ketentuannya ya. Nah, pertama di sini, oke ini mungkin saya tutup dulu. Oke, udah ya. Nah, kombinasi bisnis melalui kombinasi secara bertahap yang memerlukan perlakuan akuntansi secara khusus terjadi pada saat pembeli saham memperoleh pengendalian yang tadi ya, ketika sudah memperoleh tingkat controlling interest, level controlling interest atau di atas 50%. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pada saat itu, jadi sebelum kendali diperoleh, gitu ya, sebelum membeli 60% ini, gitu ya, investasi saham diperlukan sesuai dengan PSAK yang relevan. Nah, ini ya, PSAK 71, kalau dia 10%, kalau nambah 15% jadi PSAK 15, gitu ya. Nah, bisa cost method atau equity method. Nah, kayak gitu. Dan tergantung kombinasi bisnis melalui kepemilikan secara bertahap mempunyai implikasi yang berbeda, tergantung kepada kepemilikan sebelumnya. Apakah diperlakukan dengan sebagai aset keuangan sesuai PSAK 71 atau investasi di perusahaan asosiasi berdasarkan PSAK 15. Nah, ini ya, ketika kepemilikannya berada di atas 20%, gitu ya. Maka pada posisi kedua ini ya, ini kedua, ini pertama, ini ketiga. Ya. Oke, nah kayak gini deh biar gampang ilustrasinya. Nah, atau investasi di perusahaan Ventura bersama PSAK 12 ya. Nah, ini mungkin tidak sekarang tapi nanti pas AKL 2. Pada saat kendali diperoleh, pemilik harus mengukur ulang investasi. Nah, ketika pada posisi tahap ketiga ya, total kepemilikannya adalah 70% ya, di atas 50%, maka dia harus melakukan revaluasi ulang investasi awal ya, yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya. Inilah yang saya maksud dengan revaluasi ya, mengukur pada nilai wajarnya. Termasuk, nah ini juga karena diukur investment yang sudah dimiliki, artinya si 10 dan 15% ini kan adalah 25% ya. Nah ini harus kita, ini 85 ya, 60 tambah 25, 85 ya, sorry ya. Ini juga 85, ini juga 85, oke. Nah artinya apa? 25% ini harus kita revaluasi, diukur pada nilai wajarnya. Berapa tuh nilai wajarnya? Gitu ya. Nah konsekuensinya adalah kita akan menghitung goodwill pada saat controlling interest diperoleh dan mengakui adanya laba rugi. Ya, laba rugi dari apa? Laba rugi dari adanya revaluasi ini, ya, revaluation surplus. Cuman revaluation surplus kan maksudnya ke OCI. Nah, kalau ini mah maksudnya ke net income ya. Jadi gain lah intinya mah ya. Seperti itu. Cuman ya kalau saya boleh mengistilahkan ya sama aja dengan revaluasi gitu ya. Cuman maksudnya bedanya ini masuk ke profit and loss atau ke net income. Ya, ke income statement. Nah, oke, selanjutnya sekali kendali diperoleh, maka jadi ketika sudah posisinya 80%, kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya, nah ini ya, diperlukan sebagai transaksi antar pemegang saham dan dilaporkan di dalam ekuitas, tidak ada goodwill dan tidak ada laba rugi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Yang terakhir ini nanti berkaitan dengan perubahan kepemilikan. Nah, jadi setelah memiliki secara bertahap sampai dengan controlling interest di atas 50%, nah, bisa jadi ada perubahan terhadap ekuitas si S, ya. Bisa jadi si P-nya itu ngejual atau membeli tambahan saham, atau malah si S-nya itu dia menerbitkan ini ya, right issue. Nah, kalau seperti itu gimana gitu. Nah, itu nanti akan dibahas pada video selanjutnya, yaitu video terakhir di AKL 1. Oke, nah sekarang kita logiknya. Oke, sekarang logiknya adalah berarti kunci yang bisa diperoleh dari untuk mengerjakan piecemeal acquisitions ini kuncinya adalah mengacu ke PSAK 65 ya, bahwa sekali sebelum kendali diperoleh maka dia dicatat dengan PSAK yang relevan ya. Nah, pada saat kendali diperoleh maka nah ini kuncinya ya, berarti kita harus merevaluasi saham yang kita miliki sebelumnya pada nilai wajar. Nah, plus goodwill-nya kita hitung, plus kalau ada laba rugi kita juga hitung ya. Oke. Nah, berarti yang pertama adalah apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Berarti kuncinya adalah untuk mengerjakan soal piecemeal, ingat satu ya, revaluasi dari si sahamnya. Reval saham. Ya, pada nilai wajarnya. Kedua, revaluasi saham ini nanti menghasilkan gain atau loss dari si reval ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga nanti dampak dari reval juga yang ketiga adalah dia harus melakukan menghitung goodwill, adanya goodwill atau excess value. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, nah ini yang harus dilakukan ya.
Untuk gain or loss revaluasi ini untuk saham yang dimiliki sebelumnya yang 25% ya. Tadi kan total sahamnya adalah 85% ya. Tadi contoh yang saya tadi berikan gitu ya. Nah, ini saham barunya ya 60% ya. Nah, jadi seperti ini pembagiannya ya. Jadi saham lama 25% dihitung direvaluasi ya dan dapat nilai gain atau loss-nya. Nah, saham yang baru dibeli ya dilihat goodwill-nya gitu ya. Ada goodwill atau enggak gitu ya. Nah, baru kita akui. Nah, oke, mau yang mana dulu nih? Yang gampang dulu ya. Contohnya adalah jadi yang pertama dulu untuk apa namanya? Menghitung dari gain or loss dari saham yang dimiliki sebelumnya ya. Contohnya ini ya. Pada 1 Januari 2020 X membeli 50% saham Y senilai 120.000. Ya, oke. Nah, kemudian sebelumnya ya, ini per 1 Januari ya. Nah, artinya apa? Tadi ya saya sebutkan, kalau dia dibelinya per 1 Januari, maka ini sama halnya kepemilikannya kita dengan membeli tidak perlu dilakukan lagi penyesuaian pre-acquisition income maupun pre-acquisition dividend ya. Jadi langsung normal aja gitu ya. Oke, nah ini enak nih. Contoh yang pertama ini masih yang normal-normal saja. Ya, oke, nah sekarang 50% berarti 120.000. Sebelumnya sudah memiliki 20% saham Y dibeli pada harga 40.000 gitu ya. Nah, artinya saham apa namanya? Kita melakukan evaluasi saham dulu. Menghasilkan gain atau loss dari si saham yang sudah dimiliki sebelumnya, saham lama gitu ya. Saham lama. Nah, berapa saham lamanya dari 40 menjadi berapa? 48.000. Nah, gitu ya. Fair value NCI pada 1 Januari adalah sebesar 80.000. Nah, berarti NCI-nya diketahui nih fair value-nya. Dan nilai wajar aset yang diidentifikasi adalah 220.000. Nah, 220.000 ini nanti untuk menghitung ya saham baru. Ya, untuk menghitung apakah adanya ekses ya, ekses dari saham baru. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti lihat nih kita menggunakan fair value-nya apakah ada goodwill atau tidak ya. Nah, apakah ada ekses atau tidak? Kalau ada ekses, nah maka semua ekses itu kita asumsikan ya, alokasikan semuanya ke goodwill sesuai dengan instruksi soal. Nah, pada tanggal 1 Januari kepemilikan saham menjadi berapa berarti? Berarti per 1 Januari 2020 menjadi 70%, 50 ditambah dengan 20%. Ya. Oke, nah yang pertama kita hitung dulu untuk yang saham lama. Saham lama maka ada kenaikan ya dari 40 ke 48 ya. Nah, ini naiknya berapa? 8.000 ya. Nah, maka ini harus kita laporkan, kita bikin investment ya in Y 8.000 kemudian pada apa? Pada gain. Nah, inilah yang saya maksud dengan gain-nya, 8.000. Yang pertama. Nah, yang kedua, kita beli saham yang baru senilai 120.000. Nah, maka ada investment pada cash gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 120. Nah, kalau disatukan ya, jurnalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang dengan demikian ya, nilai investasi sahamnya sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi 168.000 ya. Merupakan dari mana, Pak? Dari saham lama 40.000 ditambah dengan 8.000 ya, ditambah dengan 120.000 ya. Ini hasilnya. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 168.000. Nah, gitu ya. 40 ditambah 8 ditambah 120 sama dengan 168.000. Nah, ini adalah investment in Y ya yang terjadi di tanggal 1 Januari. Nah, oke, berarti udah dihitung nih gain-nya dapat. Tinggal yang kedua, kita hitung apakah ada goodwill. Karena di soal ini diketahui nilai wajar NCI ya, maka kita menggunakan nilai wajar NCI ya untuk menghitung berapa 100% dari si equity S. Oke, kita lihat ya. Pada 1 Januari 120.000. Nah, saham nilai wajar saham yang sudah dimiliki sebelumnya adalah berapa? 48.000 ya. Nah, ini 48.000. Nah, oke. Nah, kemudian totalnya adalah 168.000 ya. Nilai wajar saham yang dimiliki NCI adalah 80.000 ya. Maka total equity S ya 100% ya at market value adalah 248.000. Nah, dari sini yang fair value yang bisa diidentifikasi adalah 220.000 ya.
Nah, artinya apa? Artinya di sini kita asumsikan book value sama dengan fair value gitu ya. Nah, adalah 220.000 gitu ya. Nah, selisihnya adalah 28.000 dia masuk ke excess ya. Excess cost over fair value. Berapa? 28.000. Nah, maka ini yang kedua nih, berarti goodwill-nya dapat nih 28.000 ya. Gain-nya dapat 8.000 tadi ya sebagai saham lama. Nah, saham barunya dapat goodwill 28.000 ya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, apabila misalkan nilai wajar NCI-nya tidak diketahui, maka kita 100% kan, gitu ya. Maka di sini 120 tambah 48, 168 gitu ya. Nah, maka saham lama ya, market value saham lama ditambah dengan market value saham baru ya, sama dengan 168 ya. Sama dengan seperti ini jurnalnya ya. Nah, kemudian di 100% kan tinggal 100/70. Karena ini kan 70% ya, 168. Hasilnya adalah 240. Nah, fair value-nya adalah sama dengan book value sama dengan 220. Maka goodwill-nya adalah 20.000. Nah, ini kalau NCI-nya tidak diketahui ya. Oke, nah, itu jika kita melakukan piecemeal acquisitions ya dan mendapatkan controlling interest ketika tanggal 1 Januari. Ya, masih normal loh ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan piecemeal acquisitions tapi ya di tanggal 1 Oktober? Nah, gitu ya. Artinya apa? Kepemilikan saham 50% ini kita tidak peroleh di 1 Januari, tapi kita mungkin di 1 Oktober di tengah tahun. Nah, maka ini namanya kita perlakukan sama dengan interim acquisitions ya. Kita akan melakukan penyesuaian terhadap pre-acquisition income sama pre-acquisition dividend. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga gimana? Pada contoh soal yang selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini. Nah ini baru soalnya yang lumayan menantang ya. Cost method dulu deh. Nah, konsepnya tadi ya, jadi kalau diperoleh per tanggal 1, maka tidak ada penyesuaian terhadap pre-acquisition income sama dividen. Tapi kalau dia diperolehnya ke si controlling interest itu di atas tanggal 1 Januari, ya, let's say ini 1 Oktober, maka kita harus memperhitungkan, memperlakukan ini sebagai interim acquisitions. Nah, gimana caranya? Pertama, ya, dia melakukan serangkaian pembelian saham dari mulai 1 April sampai dengan 1 Oktober. Ya. Nilai buku aset neto, nilai book value sama dengan fair value-nya. Ya, sama dengan contoh yang sebelumnya. Nah, selisih cost investment dengan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. Nah, oke, yang pertama gini ya. Pada dasarnya, konsep untuk mendapatkan revaluasi saham itu gampang ya. Kan kalau sama kayak revaluasi aset tetap, menilai aset tetap berdasarkan nilai pasarnya. Nah, kalau saham lebih gampang. Kenapa? Karena ini kita setiap contoh ini kita anggap sebagai emiten yang terbit di bursa. Artinya harga wajarnya tinggal buka aja situs Bursa Efek atau iPod atau Mirai gitu ya. Nah, bisa diketahui saat itu juga gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya udah ini enak gitu ya. Tinggal kita cari tahu berapa jumlah lembar saham yang kita miliki. Ini kalau asli ya. Misalkan ini 5%, nah ini 10% gitu ya. Jadi pada saat tanggal 1 April ini berapa lembar saham? Misalkan 500 gitu ya. Kemudian yang ini berapa? 500 juga gitu ya. Tinggal pengalinya yang beda gitu ya. Pengalinya market value per tanggal 1 April berapa dikalikan, kemudian market value per tanggal 1 Juni juga berapa. Gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan market value ya per tanggal 1 Oktober berapa. Nah, ini sebetulnya untuk mencari selisihnya. Ya, selisihnya itulah yang nanti akan kita catat sebagai gain atau loss dari hasil revaluasi tadi, gitu ya, dari saham lama. Nah, gitu ya, saham lama. Nah, dengan demikian sebetulnya contohnya sih gampang gitu ya, tinggal lihat aja jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan market value-nya di tanggal 1 Oktober. Kemudian tinggal dikurangi dengan seluruh total cost yang diperoleh, total saham yang diperoleh per tanggal 1 April dan 1 Juli. Selisihnya itu adalah gain atau loss dari si revaluasi. Nah, itu caranya. Nah, tetapi gitu. Di soal ini bikin cara yang lebih ribet gitu menurut saya ya. Nah, ini dari buku ajarnya yang dibuat oleh Bu In, sebetulnya ini lebih lebih ribet ya.
Karena kita tidak mengetahui jumlah lembar sahamnya. Ya. Langsung ujuk-ujuk diketahui berapa nilainya gitu ya. Nah, menurut saya ini apa ya? Kalau di dunia nyata nggak seperti itu. Ya. Kalau di dunia nyata justru kita tahu jumlah lembar saham yang kita miliki berapa. Tinggal kalikan aja dengan harga pasar saat itu. Nah, seperti itu ya. Oke lah, ya ini kan namanya contoh soal ya, dan nanti di soal ujian juga kurang lebih seperti ini ya. Ya udahlah, kita sikat aja ya. Nah, oke, kalau tidak diketahui jumlah lembar sahamnya, kita harus tahu, kita hanya tahu investment cost-nya aja berapa gitu ya. Ya udah, maka modal dan dengan bermodal inilah kita harus mencari tahu berapa nilai pasar saham yang 10% ini pada tanggal 1 Oktober ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya pengen satu persatu dulu deh ya. Kita cari tahu dulu saham lama berapa gitu ya. Saham lama berapa gain atau loss-nya. Lalu nanti kita cari yang goodwill dari saham baru, ya, saham baru. Nah, ini contoh biar sistematis pengerjaan. Oke, nah sekarang yang saham lama dulu kita lihat, ya. Saham lama kan ada 5%, nilainya adalah 7.000 dan 8.000. Ini kalau ditambahkan sama dengan 15, ya. Oke, nah sekarang di tanggal 1 Oktober karena kita tidak mengetahui jumlah lembar sahamnya, ya udah kita hanya tahu nilainya aja ya, nilai investment cost dan nilai equity S pada tanggal akuisisi pada tanggal 1 Oktober gitu ya. 80% ya, kita kan acquisition cost-nya adalah 210.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, equity S ini 100% berarti ya. Ini 100%-nya adalah 220.000 ya. Maka kita harus cari tahu dulu gitu ya untuk menghitung gain atau loss dari saham lama gitu ya. Nah, ini GL dari saham lama ya, dari saham lama yang old ya. Maka tinggal kita harus cari tahu dulu berapa market value ya, dikurang nanti cost-nya gitu ya. Cost-nya berapa? Cost-nya kan tinggal ini 15.000 ya, 15.000. Nah, market value-nya berapa? Ini yang kita cari. Nah, gimana caranya? Nah, 80%-nya adalah 210.000 ya. Berarti kita cari 100%-nya berapa? 100% dibagi dengan 80 dikali dengan 210 gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini 100%-nya nanti ya. Baru nanti dikali dengan 10/100. Nah, 10/100 itu adalah kalau udah nilainya 100%, maka nanti dikali 10%-nya. Kenapa 10%? Karena kita saham lamanya nilai total kepemilikannya adalah 10% dari total jumlah saham yang beredar, gitu ya. Nah, maka dapatlah hasilnya berapa? Dapatlah hasilnya adalah ya, coba kita kalikan dulu ya. Oke. Dapatlah ini 100%-nya adalah 262,5 ya, 262.500 gitu ya. Maka 10%-nya berapa? 10%-nya adalah berarti kalau sudah dikali 10% hasilnya adalah 26 ya, 250. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini tinggal dikali 10%, hasilnya adalah 26, 250. Nah, barulah dikurang dengan si 15.000 yang atas ya, dikurang dengan 15.000 yang atas. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 11.250 ya. Nah, artinya apa? Gain atau loss dari saham lama adalah ya, yang pertama ini adalah 11.250 ya. Oke. Inilah yang kita catat investment in S pada gain ya, 11.250. Nah, jadi kita setting dulu nih biar sesuai dengan harga pasar saham lamanya itu sesuai dengan harga pasar saat ini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian barulah kita cari goodwill dari saham baru ya. Nah, gimana cara cari goodwill-nya? Nah, pembelian per 1 Oktober cost-nya adalah 210.000. Ini adalah 80%-nya. 100%-nya berapa? Tinggal dibagi 2 aja. Tinggal dibagi 2. 100/80 dikali 210 hasilnya adalah 262.500 ya. Nah, maka total nilai wajarnya adalah berapa? Total nilai wajarnya adalah 220.000. Nah, goodwill-nya berarti selisihnya sebesar 42.500 ya. Nah, dari sini maka kita bisa mendapatkan goodwill ini kan nanti akan menambah investment in S gitu ya. Investment in S ya. Nah, jadi akan menambah investment in S 42.500. Nah, dengan demikian berarti investment in S
per tanggal 1 Oktober itu berapa gitu ya. Ya, itu adalah ya senilai 210.000 ya ditambah dengan si ini kan udah including goodwill ya. Di dalam 210.000 ini sudah termasuk goodwill berarti ya. Ditambah dengan si 11.250 ya. Nanti ditambah dengan porsi dari income yang apa namanya? Kok susah sih. Oke, minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sehingga ya dari sini kita bisa tahu ya. Berarti pada dasarnya ya untuk mengetahui berapa investment in S per tanggal 1 Oktober ya, ketika kita melakukan piecemeal acquisitions ya, kalau kita tidak melakukan piecemeal ya artinya langsung belinya adalah 90%. Nah, ini kan udah langsung nilai investasi investment in S-nya itu kan udah langsung ya senilai ya harganya saat itu langsung aja 26, 236, 250 ya. Misalkan gitu ya. Nah, jadi satu angka aja kalau dia sekaligus belinya gitu ya. Hanya saja penyesuaiannya nanti NCI-nya aja nanti kita tinggal sesuaikan ya mau cara satu atau cara dua ya. Nah, karena ini piecemeal recognitions, maka kita harus jumlahkan gitu ya. Ini semua kita jumlahkan ya. 80 tambah 5% tambah 5%. Sama dengan berapa nih? 210 ya, ditambah dengan saham lamanya berapa? 15 ya. Nah, ditambah hasil penyesuaian revaluasi si saham lama 11,25 ya. Sama dengan berapa nih? Ini 25 ya. Ya, 250 lah ya gitu ya. Ini 6, ini 3, ini 2 ya. Nah, inilah hasilnya 236 250 ya seperti itu. Jadi 236 250 dari mana? Dari si 80% ditambah nilai 10% ya. 210 tambah 15. Nah, karena harus direvaluasi ke harga saham baru per tanggal 1 Oktober, maka kita revaluasi ke nilai di 1 Oktober. Berapa? Nah, nilainya adalah tambahannya adalah 11.250. Nah, hasilnya adalah 236 250. Nah, ini ya. Jadi kalau belinya langsung 90% nggak perlu ngitung apa namanya gain in increase in value of share ya. Nggak perlu lagi di restatement atau direvaluasi ya nilai saham lama menjadi nilai per tanggal akuisisi gitu ya, per tanggal dia memperoleh kepemilikan controlling interest ya. Nggak perlu lagi seperti itu ya. Langsung aja, tapi karena dia belinya ngeteng gitu, maka yang ketika kendali diperoleh gitu ya, maka pada saat itulah kita harus merevaluasi ulang nilai saham lama menjadi nilai pada tanggal controlling interest diperoleh ya, sehingga ya ada tambahan gain ya, gain itulah yang menambah investment. Nah, sehingga posisi investment in S per tanggal 1 Oktober harus cari dulu ya nilai dari saham baru ditambah nilai dari saham lama ditambah penyesuaiannya ya, penyesuaian nilai saham lama menjadi ke market value. Nah, itulah nilai per tanggal 1 Oktober dari investment in S. Nah, oke. Dari situ maka eliminasinya gimana Pak? Nah, eliminasinya maka karena ini diperoleh di tanggal 1 Oktober maka interim acquisition berlaku. Nah, kita pakai cara satu di sini ya. Ya, kalau cara dua nanti tinggal dicari aja gitu, gampang juga, bisa juga. Nah, tapi di sini yang dicontohkan adalah cara satu. Nah, cara satu gimana? Berarti langsung aja kalau cara satu kuncinya ada di sini ya. Ini bukan 1 Januari tapi per 1 Oktober ya, per 1 Oktober. Maka kalau per 1 Oktober, maka kita harus cari fraction 9/12-nya ya. Share capitalnya per tanggal 1 ini per tanggal 1. Nah, baru kita masukkan goodwill-nya juga. Ini goodwill per tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober. Nah, kemudian sales-nya ya, fractions-nya selama 9/12, kemudian juga COGS-nya juga 9/12 ya. Nah, ingat di sini tidak ada dividen yang dibagikan pada periode pertama ya, maka ya udah ya, langsung dividen INES-nya tidak perlu kita catat ya. Nah, udah. Jadi langsung aja sebesar berapa ini teh 82.500 ya, kalau kita selisihkan ya, ini semua nanti ini akan mendapatkan nilai per tanggal 1 Oktober ya. Jadi return earnings-nya nanti udah berubah kalau kita masukkan semua jurnal ini ya menjadi return earnings per tanggal 1 Oktober. Goodwill-nya juga kan per tanggal 1 Oktober gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti investment in S-nya pun per tanggal 1 Oktober, maka si NCI-nya pun per tanggal 1 Oktober ya. Nah, gimana cara ngitung NCI per 1 Oktober? Ya gampang ya.
tinggal kita lihat aja ekuitas S-nya ya, ekuitas S ya. Per tanggal 1 Januari ditambah nanti income dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September ya. Nah, hasilnya tinggal ditambah dengan goodwill, nanti tinggal dikalikan dengan 10%. Jadi intinya adalah ya ekuitas S per tanggal 1 Januari gitu ya, ditambah dengan net income ya. Nah, ini pre-acquisition income ya harus disesuaikan selama 9/12 bulan. Ya, barulah ditambah dengan goodwill-nya. Ya, tapi ini nanti dikalikan dengan proporsinya, yaitu berapa? Kali 10%. Ya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai NCI di tanggal ini ya, 1 Oktober. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah sekian, 26.250. Nah, oke. Karena tidak ada dividen, jadi tidak perlu dikurangi dengan dividen. Dan ini juga sama, kalaupun nanti ada dividen ya, ini tidak dikurangi dividen dulu. Kenapa? Karena nanti akan dikurangi di bawah sini dividends-nya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, tinggal NCI expense-nya berarti ya sisanya ya, karena udah posisi per tanggal 1 Oktober, maka NCI expense-nya pun harus 3/12 fractions-nya ya, agar pas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dapat dari mana ini? Dapat dari sini ya, 10.000 dikalikan dengan 10% ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 1.000. Nah, itu kalau cost method ya. Nah, kalau equity method tinggal ditambahkan jurnal yang atas, yang A ini ya, income from S ya, dari yang kita akui dari mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. 3/12 bulan ya. Di sini udah ada 10.000 dikalikan dengan 90%. Hasilnya adalah 9.000. Untuk B dan C-nya, jurnal eliminasi equity-nya ini sama ya. Oke, nah itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan step by step acquisitions ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.